kayak ada pasar gitu. Kok ada pasar di sini di gunung gitu. Itu dia kayak jual makanan daging gitu, daging merah banget gitu. Itu kayak bukan makanan manusia gitu. Akhirnya gue panik kan, anjing gimana nih. Oh Mama, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba, Season 2, yang artinya kita kembali mewawancarai narasumber secara langsung. Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan salah satu legenda di RJL nih, Bro Bagas, yang dulu kisahnya itu ceritanya tentang tradisi ngunduh mantu dan nyaris hilang di Gunung Arjuno yang kurang lebih mencapai 2 juta viewers. Selamat malam Bro Bagas. Selamat malam Mas Fajar. Nih, new normal nih. Aduh. Jadi buat kalian tahu ya, Bro Bagas ini punya banyak pengalaman horor dan rata-rata itu ceritanya di Twitter cukup viral. Dan pada episode kali ini, dia akan menceritakan salah satu ceritanya yang berjudul Misteri Pasar Setan. Di cerita tersebut, lu jelaskan bahwa lu sempat datang ke pasar setan itu. Iya, benar. Dan bahkan lu membeli sebuah barang katanya. Iya. Barang apa yang lu beli? Gue beli waktu itu tisu. Soalnya yang normal itu cuma tisu. Soalnya yang dijual itu aneh. Jadi apa namanya? Dia jual kayak makanan, kayak rokok gitu. Cuman kalau bisa kita beli makanan ya, itu kan pasar setan. Kita nggak tahu apa yang makanan apa itu yang dia jual. Siapa tahu bangke atau apa, kan kita kan nggak tahu ya. Makanya gue bilang ya udah tisu aja yang paling aman gitu. Seenggaknya tisu nggak kita pakai nggak apa-apa gitu. Dan cerita lo ini kan cukup viral ya, bahkan sudah nyampe belasan ribu likes ya. Iya. Pernah kepikiran nggak sih bakal dapet antusias besar kayak gitu? Enggak sih. Soalnya ya emang karena gue senang nulis dan gue senang cerita sih. Jadi ya kalau misalkan gue sih nganggapnya yang penting ada yang baca aja, nggak sampai viral dan sampai diundang kayak gini. Gue nggak ada kepikiran sih. Kalau gitu sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian jangan lupa juga di follow Instagram RJ5 karena akan ada giveaway buat kalian. So langsung saja, berikut adalah ceritanya. Jadi cerita ini tuh terjadi waktu pertengahan tahun 2017. Waktu itu ceritanya gue lagi deket-deket mau lulusan ya. Seperti anak SMA pada umumnya gimana sih? Kita punya planning mau kemana gitu, lulusan terakhiran bareng teman-teman gitu. Dan kebetulan teman-teman gue tuh pengen naik gunung. Cuman karena kita waktu itu terbatas uang, ya gimana sih anak-anak SMA kan pasti keuangannya kan susah gitu. Makanya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan kita nyari-nyari berita di internet. Akhirnya kita memutuskan untuk naik ke Gunung Sindoro. Kita memutuskan untuk naik ke Gunung Sindoro via Kledung, Wonosobo. Karena waktu itu kebetulan base camp Kledung itu jalur baru dibuka 2 tahun, waktu tahun 2017. Itu 2 tahun sebelumnya Basecamp Kledung baru dibuat gitu. Singkat cerita, kita berangkat dari Jakarta Timur nyampe ke Basecamp Kledung itu jam 3 subuh. Jam 3 subuh akhirnya kita istirahat dulu di Basecamp sampai akhirnya jam 6 kita baru memutuskan untuk berangkat. Kita start dari Basecamp itu jam 6 pagi. Ya biasalah suasana pagi-pagi kan kita di gunung pasti
ngelewatin perumahan dan perkebunan warga gitu. Banyak warga-warga juga yang nyapa. Dan waktu itu nggak terlalu rame sih yang naik ke Gunung Sindoro, karena ya mungkin belum waktunya liburan dan jarang lah kita ketemu pendaki. Paling cuman warga sekitar yang kebetulan berkebun dan nyari kayu bakar di Gunung Sindoro. Singkat cerita, kita nyampe ke pos 1 itu belum terlalu siang, masih jam 8 atau jam 9 lah gitu. Kita istirahat di base camp, di pos 1 karena capek, karena dari base camp itu kan kita naik jalurnya itu aspal ya. Kalau aspal itu kan sakit lah, kalau kalian suka naik pasti tahu lah, jalur aspal itu susah gitu, berat gitu. Oh ya, kita naik ke Gunung Sindoro itu 2 orang, jadi cuman gue sama teman gue gitu. Jadi kita ya udah ngerokok gitu sambil istirahat. Tiba-tiba pas kita lagi asik ngobrol-ngobrol, datang tuh bapak-bapak pencari kayu bakar yang baru turun. Nah, bapak-bapaknya itu ngeliatin kita tuh fokus banget ngeliatinnya. Nah, bingung kan kita. Akhirnya tiba-tiba pas dia papasan sama kita, dia ngomong, Mas mau naik ke atas? Iya Pak, kita mau naik gitu. Terus si bapak-bapaknya cuma diam gitu. Terus ngomong, nanti kalau misalkan di atas ketemu pasar, Mas beli aja gitu. Mas beli aja, jangan pernah ngeliatin ke belakang gitu. Apapun yang terjadi, jangan pernah nengok ke belakang gitu. Kita bingung kan? Kita belum mikir macam-macam tuh. Kita masih mikir, masa sih di Sindoro gitu? Ini kan Jawa Tengah gitu ya. Masa masih ada preman sih? Sepanjang saya mendaki gunung di Jawa Tengah, itu hampir nggak pernah ketemu preman lah. Masa iya sih di Sindoro ini ada preman gitu? Apa mungkin ini jalur baru gitu ya? Ya udah, kita masih, ya udah Pak, makasih ya Pak, udah diingetin gitu. Jadi istilahnya kita masih bisa jaga-jaga lah gitu. Jadi maksud lo nangkep pada saat itu, pasar beli aja itu preman yang lo tangkep? Iya, soalnya kalau kita nggak beli, takutnya kata dia kan kalau nggak beli kita nggak bisa pulang gitu. Gue pikir, wah preman nih kali ini, masa iya sih ada preman di sini gitu. Ya udah tuh, abis si bapak-bapaknya itu lewat, kita lanjutin lagi tuh ke pos 2. Nah, pas perjalanan ke pos 2 itu, gue ngeliat temen gue tuh mukanya udah kayak pucet gitu, pucet terus kecapean kan. Gue pikir, ini orang kurang tidur apa kurang makan gitu kali ya, kecapean. Terus ya udah di pos 2 tuh kita mutusin buat berhenti, dan lumayan lama tuh kita berhenti. Soalnya udah jam makan siang juga kan, temen gue juga udah capean. Akhirnya kita berhenti, kita bongkar carrier, kita masak. Nah, pas masak itu, gue kan nggak gue kan nggak lapar ya. Akhirnya gue cuman ini doang, cuman duduk ngerokok sambil nungguin dia makan kan. Dia cerita, katanya carrier-nya dia itu dari pos 1 ke pos 2 itu katanya berat. Terus gue cek kan, carrier-nya kan nggak dibongkar nih. Pas gue cek, nggak berat sama sekali. Cuman gue nggak ngomong sih, soalnya gue takutnya tuh teman gue ini mikir macem-macem. Gue kan nggak mau ya, namanya kita cuman berdua doang kan. Lama-lama gue kayak ngerasa, anjir ngantuk banget gitu. Gue nggak tahu, rasanya tuh ngantuk banget gitu. Akhirnya gue ketiduran di pohon sambil rokoknya masih nyala. Jadi kayak gue tidur, rokok masih nyala gitu. Terus gue ngerasa tuh, gue nggak tahu ya gue masih mimpi atau enggak, atau udah bangun gitu. Pokoknya gue ngerasa gue bangun, teman gue udah nggak ada, tapi barang-barang masih ada tuh. Karena itu pos 2 itu setelah tanjakan kan, gue istirahat setelah tanjakan gitu. Samar-samar gue ngeliat kayak ada cewek naik, pakaiannya bener-bener pendaki tuh. Tapi ceweknya cantik banget, dan dia cuma fokus ke gue doang. Anehnya, gue nggak bisa gerakin badan gue sama sekali gitu. Gue cuma bisa ngeliatin dia doang. Gue sambil tidur ngeliatin dia doang udah. Dia sambil ngeliatin gue sambil jalan pelan-pelan ngedeket ke gue. Ketika dia udah nyampe hampir 1 meter nih deket gue, tiba-tiba ada yang nepok gue. Fuck, gue bangun tuh di situ. Terus gue ngeliat ceweknya udah nggak ada. Terus kata gue, gue cuma mimpi kali ya. Terus teman gue nanya, lu kenapa gitu? Gue bilang enggak, gue nggak kenapa-napa gitu. Soalnya kalau misalkan gue cerita ya kan, nanti teman gue takut, udah masalah kita. Soalnya kan kalau di gunung itu kalau kita ketemu hal-hal aneh, kita jangan ceritain di jalur. Kita ceritanya nanti di base camp gitu. Makanya enggak, gue nggak. Dari sosok yang lo lihat, wanita tersebut apa ada yang aneh? Wanita bukan kayak
gue ngeliat tuh kayak bukan orang Indonesia, ya mungkin orang Belanda atau pokoknya orang luar lah. Tapi dia pakainya pakaian mendaki gitu, bener-bener safety. Dan dia nggak ngeliat, dia nggak kayak di matanya tuh lu kalau ngeliat orang kan mata nih, lu ngeliat matanya lu tahu kan kalau misalkan dia hidup gitu. Itu nggak kosong, kayak orang bengong aja. Dan dia Sendiri. Dan dia nggak ngomong sama sekali. Jadi setelah gue dibangunin sama teman gue itu, ya udah kita langsung rapi-rapi, kita langsung niat buat jalan lagi lah gitu. Soalnya gue takut nanti bakal panjang urusannya, kita malah makin kenapa-napa gitu. Kita jalan ke pos 3, itu jalan udah lumayan parah sih menurut gue sih. Jalan udah mulai banyak nanjak dan banyak batu-batu gitu. Singkat cerita kita nyampe ke pos 3. Di pos 3 itu lumayan rame tuh, banyak pendaki yang camp di situ. Akhirnya kita ngobrol tuh sama salah satu pendaki itu, di pos 3 itu rame tuh, maksudnya nggak ada space buat kita lah. Cuman itu karena saking rame kita nggak punya space di situ. Akhirnya kita memutuskan untuk mampir aja ke tempat orang gitu. Itu jam berapa lu sampai di pos 3? Di pos 3 itu sekitar jam 2. Terus gue nanya kan sama pendaki, mas baru naik apa udah turun gitu? Gue mau turun gitu. Terus gue bilang, kok dari tadi gue nggak ngeliat pendaki ya? Terus dia makin aneh tuh tatapannya ke gue. Terus dia bilang gini, iya mas, soalnya jam 11 tadi di Keledung itu ada yang meninggal gitu. Nah dari jam 11 itu pendakian ditutup, jadi nggak boleh naik, nggak boleh turun gitu. Jadi kita harus tetap di sini gitu. Makanya saya aneh, kok mas bisa nyampe sini gitu, padahal pendakian kan ditutup. Terus gue bilang, oh saya nggak tahu mas gitu, saya nggak tahu kalau misalkan jam 11 itu ditutup. Mendingan mas ngecamp di sini aja bareng kita gitu, jangan naik ke atas. Nah kalau misalkan itu gue sendiri yang naik, gue pasti bakal ACC permintaan dia tuh. Cuman dilihat dari raut mukanya teman gue, dia kayak janganlah, kita udah naik aja gitu, soalnya di sini gak ada tempat gitu. Ya udah gue bilang, enggak mas, kita mungkin istirahat aja di sini, kita tetap lanjut ke Sunrise Camp gitu, soalnya di sana lebih lega kan tempatnya gitu. Akhirnya tiba jam 4, kita karena takut kesorean dan takut kemalaman ya kan di jalur, akhirnya kita pamit tuh sama mas-masnya. Mas-masnya tetap maksa kita buat tetap di situ gitu. Udahlah mas, di sini aja bareng kita gitu. Saya takut masnya kenapa-napa gitu. Terus gue bilang, enggak mas, nggak apa-apa kok gitu. Kita udah biasa, gue bilang kayak gitu. Akhirnya kata dia, ya udah mas, hati-hati ya gitu. Nah pas dia bilang hati-hati itu gue langsung kayak, emang ada apaan sih gitu? Perasaan gue naik gunung nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak pernah kejadian apa-apa. Akhirnya ya udah kita tetap nekat ke Sunrise Camp, kita jalan, ya bener-bener berdua itu jalan ke Sunrise Camp, nggak ada orang naik ataupun turun, ya bener-bener berdua gitu. Sampai Sunrise Camp, itu kita ngeliat kayak pemandangan Gunung Sumbing tuh, wah bagus banget tuh dari Sunrise Camp. Terus pemandangan kota Wonosobo yang udah sore, yang lampu-lampunya udah mulai nyala itu menurut gua keren banget sih. Dan di situ kebetulan ada 4 tenda yang udah berdiri di situ. Tapi orang-orangnya nggak kelihatan. Maksudnya gua nggak tahu sih itu tenda ada orangnya apa enggak gitu. Apa cuman buat pendaki yang buat mampir di situ kebetulan biar ada tempatnya gitu ya. Gua nggak tahu sih. Jadi kita memutuskan untuk ya udahlah, udah hampir maghrib juga, ya udah kita ngecamp di sini aja gitu. Gue bangun tenda, teman gue masak, pas udah jadi udah kita makan tuh jam 8, kita udah mulai ngantuk. Akhirnya kita tidur tuh jam 8. Akhirnya gue tidur. Nah malam-malam tuh gue denger kayak ada suara orang mendaki. Gue bilang, kok ada orang mendaki ya? Gue tetap diem di tenda tuh, gue belum ngapa-ngapain gitu, gue masih ngeliatin sekitar. Terus kata gue, ini beneran orang mendaki apa enggak gitu. Terus gue lihat HP masih jam 12 kan. Terus kata gue, ini beneran orang apa enggak? Tapi lama kelamaan senternya mulai nyorot ke tenda gue kan, soalnya kan gue samping jalur gitu ya. Iya mungkin beneran, kata gue, mungkin beneran lah gitu. Senternya udah mulai lewat, gue buka tenda tuh, itu angin dingin banget kan, namanya gunung malam-malam kan anginnya kenceng banget. Gue lihat langitnya merah, ada kilat-kilat gitu. Akhirnya kata gue, udah lah gue tidur lagi aja lah, ngapain gue ikut summit sama dia gitu, ntar aja lah gue subuh gitu. Akhirnya gue tidur lagi, jam 4 gue bangun tuh, dibangunin sama teman gue.
Karena niatnya kan kita pengen apa namanya dapat sunrise di puncak. Akhirnya kita packing sebentar, kita langsung naik. Di jalan kita nggak ada apa-apa tuh sampai pos 4. Nah, tanjakan terakhir sebelum pos 4 itu tuh gue mulai ngeliat kayak ada cahaya-cahaya di atas. Gue pikir, wah, di pos 4 rame banget nih, kenapa kita nggak ngecamp di pos 4 aja gitu. Terus lama-lama mulai kedengeran tuh suara orang rame banget. Gue bilang, nih di pos 4 ada apaan nih gitu. Terus pas gue udah mulai ngeliat, udah mulai nanjak nih, dikit lagi sampai bukit pos 4, gue kaget. Kok kayak ada pasar gitu. Kok ada pasar di sini di gunung gitu. Dan bener-bener pasar, kayak ada kios-kiosnya segala macem. Kok ada pasar di sini? Apa namanya? Gue ngeliat tuh orang-orangnya tuh pakai baju adat Jawa dan mukanya pucet, tatapannya kosong. Itu rame banget ya, suara tuh rame banget. Tapi gue ngeliat mulut-mulutnya itu kayak nggak ngomong gitu. Dia mulutnya diem, cuman transaksi gini. Tapi rame, suaranya rame, padahal nggak ada yang ngomong sama sekali. Terus gue di situ tuh udah mulai aneh kan, ini pasar apaan nih gitu. Terus gue akhirnya inget perkataan petani tadi tuh yang di pos 1, katanya kalau misalkan ketemu apa-apa di jalur jangan pernah ngeliat ke belakang, dan kalau misalkan ketemu pasar kita harus beli gitu. Kita mulai masuk tuh pelan-pelan tuh. Kita mikir ini pasar gitu. Ini tapi pasar. Temen lu lihat juga pada saat itu? Ngeliat, temen gue udah mulai narik gue kan. Ini gimana gitu. Kita lanjut apa enggak gitu. Gue bilang kita lanjut aja gitu. Soalnya kan kita nggak boleh pulang juga kan. Takutnya kita nggak bisa pulang gitu. Kita jalan pelan-pelan gitu. Di satu kios itu gue ngeliat kan yang jual Mbak ya. Dia mulai fokus ke gue gitu. Gue bilang, nih Mbak ngapain ngeliatin kita gitu. Akhirnya kata gue kita harus beli nih. Ya udah kita memutuskan untuk ke kios Mbak itu yang ngeliatin kita kan. Gue ngeliat itu dagangannya tuh aneh-aneh pak. Itu dia kayak jual makanan daging gitu, daging merah banget gitu. Itu kayak bukan makanan manusia gitu. Kita bingung nih mau beli apa nih, mau beli rokok apa mau beli makanan. Cuman kalau misalkan kita beli rokok atau makanan yang at least kita konsumsi gitu, gue ngerinya itu bukan makanan gitu. Nanti malah kita kenapa-napa gitu. Jadi gue mikir kita beli apa nih? Kita harus beli, tapi kita beli apa gitu? Kita beli tisu aja gitu. Akhirnya gue mutuskan, yaudah kita beli tisu deh. Gue bilang, Mbak beli tisu 1 gitu. Dikasih tisu 1. Gue tanya harganya berapa? Dia nggak ngomong. Dia cuma gini doang. Gue bingung antara harganya gope, goceng, atau nggak usah bayar. Kan ambigu ya, begini-gini doang ya. Akhirnya gue bilang goceng kali nih, udah pokoknya kita bayar aja deh gitu. Gue cuma ada duit 20.000, ya udah gue kasih tuh 20.000. Orangnya nggak mau, cuman geleng-geleng doang. Gitu-gitu doang pak. Gue kan bingung ya, nih gak usah bayar apa gimana nih? Ini harus duit pas nih kayaknya nih. Dia nggak mau nih kalau misalkan apa namanya kembalian, dia nggak ada kembalian kali gitu. Apa? Ya gue nggak tahu ya, mungkin dia maunya duit pas gitu. Akhirnya teman gue ngasih nih goceng nih gitu, kasih aja goceng. Pas gue kasih goceng baru diterima tuh sama dia tuh. Ya udah gue bayar, barang gue ambil, gue balik badan kan, pengen lanjutin perjalanan gitu. Pas gue balik badan, semua orang yang di pasar ngeliatin gue, pada ngeliatin gue bener-bener fokus gitu. Dia tuh kayak mereka tuh kayak ngerasa gue tuh bisa ngeliat mereka gitu. Akhirnya gue panik kan, anjing gimana nih. Terus akhirnya kata temen gue, udah kita jalan gitu. Akhirnya gue jalan, terus gue ngerasa kayak semua orang nih yang kita lewatin itu ngikutin kita gitu. Jadi ini ada orang nih, gue lewat, pas gue ngelewatin dia ngikutin gue dari belakang. Itu gue berasa banget, gue rasanya tuh udah pengen ngeliat ke belakang gitu. Cuman apa namanya, gue inget perkataan petani tadi, katanya kita jangan ngeliat ke belakang gitu. Jadi udah gue fokus jalan aja terus ke depan gitu. Nggak 15 menit, akhirnya udah masuk ke hutan lagi kita. Lama-lama cahayanya udah mulai pudar dan suara-suaranya udah mulai hilang. Di situ gue di situ udah pengen nangis tuh, anjing kita ngeliat apaan tuh tadi gitu. Kita akhirnya bersyukur gitu kan. Tapi lu bisa gambarin nggak sosok ibu-ibu yang lu beli tisunya tadi? Dia tuh kayak mbak-mbak biasa, jadi kayak cuman pakai kebaya, nggak kebaya sih sebenarnya, daster kalau nggak salah sih. Rambutnya panjang, pucet, pokoknya mukanya pucet deh.
terus bibirnya juga ya bibir orang sakit gimana sih, pokoknya pucet gitu dan nggak ada baunya gitu. Gue nggak megang badannya, gue nggak tahu dia dingin apa enggak. Pokoknya gue cuma ngeliat mukanya pucet gitu aja sih, matanya juga kosong. Untungnya kita bisa ngelewatin itu dan kita nggak nyasar di situ gitu, nggak hilang di situ. Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke puncak, dan itu posisi udah pagi, udah jam 6 lah. Jam 6 kan di gunung udah terang ya. Kita nyampe ke puncak itu jam 6, di situ banyak pendaki tuh. Gue nggak cerita apa-apa di situ tuh. Gue cuman ya udahlah, kita bersyukur aja kita udah bisa nyampe ke puncak dengan selamat gitu. Ya udah kita nikmatin aja suasana kita di puncak gitu. Akhirnya jam 8 kita mulai ngerasa panas kan karena matahari udah mulai naik. Ya udah kita turun, tapi mas-mas yang kita ketemu di puncak itu belum turun. Kita turun duluan gitu. Kita turun, nah pas nyampe pos 4, gue ngeliat tempat kita pasar tadi itu cuman jurang ternyata. Jurang yang apa namanya, banyak semak-semak lebat gitu. Jadi pasar itu sebenarnya nggak ada gitu. Gue nggak tahu deh itu apaan gitu. Akhirnya udah kita tetap ngelanjutin perjalanan, nyampe di shelter tempat kita ngecamp, itu tenda 4 itu udah nggak ada. Gue mikir, wah mungkin apa namanya, ini orang udah turun kali gitu, ngeduluin kita. Barang-barang juga udah rapi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk makan dulu lah. Sebelum kita turun kita makan dulu. Pas gue lagi masak, temen gue bengong ngeliatin ke jurang. Gue tanya kan, lu ngapain ngeliatin jurang gitu? Ntar kesambet lu, gue bilang gitu. Terus kata dia gini, itu ada apaan tuh gitu? Ada apaan tuh? Nyala-nyala. Gue bilang, mana nyala-nyala? Itu tuh ada nyala-nyala di semak-semak. Gue bilang, gue ngeliat, iya ada kayak mata gitu yang ngeliatin kita. Gue bingung apaan tuh. Terus ada suara gitu udah, kayak suara apa ya, kayak suara macan lah. Nggak lama kemudian gue ngomong gini, udah deh, jangan ditunjuk-tunjuk lah, gak enak. Mungkin itu plakat atau kunang gitu, jangan ditunjuk-tunjuk, kita gak enak di sini gitu. Terus nggak lama keluar tuh yang punya mata, anak macan kumbang keluar. Gue panik kan, anjing macan kumbang. Tapi anakan tuh, gue kan mikir ya kalau misalkan ada anaknya, pasti ada emaknya kan, nggak jauh dari situ. Gue diem tuh di situ, anjing gimana nih. Terus yang mas-mas yang ketemu kita di puncak tadi turun, dia ngeliat tuh ada anak macan kumbang kan, dia akhirnya nyalain api, terus diusir macan kumbang. Ternyata dia takut sama api, terus dia bilang gini si mas-masnya, ntar kalau ketemu macan kumbang lagi gitu, apa namanya, masnya bakar apaan kayak gitu, dia takut sama api. Soalnya di Gunung Sindoro itu masih banyak, masih liar lah istilahnya kayak gitu. Terus kata gue, mas bareng aja dong turunnya gitu, mas di pos 3 kan, saya bareng sampai pos 3 gitu. Ya udah mas, nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita packing, kita nggak jadi makan, kita bareng turun tuh ke pos 3. Gue backup si mas-masnya gitu, jadi gue di belakang mas-masnya. Nyampe pos 3 kita pisah tuh, kita pisah sama mas-masnya, kita turun sendiri. Pas di pos 2 itu udah capek banget tuh, posisi jam 2 siang, kita udah capek banget. Kita istirahat dulu di situ sambil ngopi sambil ngerokok. Terus temen gue bengong lagi, dia ngeliatin ke jurang, dia ngeliat kayak, kata dia, itu ada cewek ngapain di semak-semak gitu, apa buang air apa gimana gitu. Terus gue bilang, udahlah lu nggak usah nunjuk kayak gitu, nggak sopan gitu. Kita tuh dari tadi udah apa namanya, udah aneh banget gitu perjalanan dari kemarin gitu. Lu jangan pernah nunjuk lagi kalau di sini gitu. Lu kalau di sini makin aneh lu gitu. Gue takut lu kenapa-napa, gue bilang gitu. Akhirnya kita turun lagi ke bawah. Itu keril gue ngerasa berat banget pak, berat banget. Kaki gue juga pegel. Gak lama hujan pelan-pelan turun tuh. Pelan-pelan hujan karena gue nggak bawa ponco, gue bawa ponco cuma satu kan, keril gue nggak ada rain covernya. Akhirnya karena gue takut tenda segala macam rusak kan, kompor, nah ponco gue buat apa, nutupin keril gue doang. Gue jadi ya udah hujan-hujanan gue turun, itu kaki pegel banget, gue beberapa kali kepleset. Wah itu parah sih, apa namanya, ini pegel segala macam, keril berat. Akhirnya ya udah gue tetap turun tuh, biar bagaimanapun gue harus nyampe base camp sebelum malam lah.
Intinya kayak gitu. Akhirnya gue tetap turun. Gak lama sekitar jam, gue untungnya belum malam sih. Akhirnya gue nyampe base camp tuh. Gue nyampe base camp terus di situ rame tuh mas-mas yang ketemu gue kemarin tuh, yang di pos 3 itu juga masih ada di situ. Katanya dia baru turun tadi pagi gitu. Dan keretanya dia besoknya. Jadi dia nginep di situ. Gue ngobrol tuh sama yang jaga base camp sama si mas-masnya tadi. Gue cerita tuh, mas tadi gue gini gitu. Terus kata dia gini, iya mas, kalau misalkan kalau misalkan ada yang meninggal di sini, emang kita nggak boleh naik gitu. Jadi kita harus tetap stay di sini dulu. Besoknya baru kita boleh aktivitas lagi gitu. Kalau misalkan cewek yang ketemu mas di jalan itu dia nggak apa-apa kok. Dia cuman ngingetin doang kita jangan ngelanjutin perjalanan gitu. Oh besok kalau misalkan masnya kesini lagi ketemu dia gitu, mending mas pulang lagi aja gitu. Jangan maksain lah istilahnya kayak gitu. Dari situ gue mikir kan, oh besok berarti kita kalau misalkan ada sesuatu di gunung, kita tetap ikutin feeling aja sih, jangan bandel lah istilahnya. Apalagi kalau misalkan ada kejadian-kejadian aneh, udah mendingan kita pulang aja lah, jangan dilanjutin lagi. Dan ya udah setelah itu besoknya kita packing pulang, dan ya alhamdulillah sih kita sampai sini dengan selamat. Alhamdulillah. Oke baik, jadi setelah lu pulang, itu tisunya sempat lo pakai atau lu diemin aja? Itu gue diemin aja sih, soalnya gue nggak pede juga sih buat pakai gituan. Itu cuman gue taruh waste bag doang, kagak gue sentuh sama sekali. Tapi lu bawa pulang? Pas nyampe base camp, tisunya nggak ada pak, berubah jadi daun 3. Itu kan tisu kan, lu tahu kan tisu yang packingan kecil gitu, itu udah nggak ada. Jadi di waste bag gue tuh tinggal daun doang 3. Temen lu lihat juga? Iya, terus gue cuman minggir doang. Ini mah udah bukan orang tuh tadi. Ya udah nggak apa-apa lah, cuman goceng kan. Kalau dia minta 5 juta kan tekor juga gue. Gue waktu itu mikir nggak apa-apa lah. Yang penting gue nyampe rumah. Ya intinya yang penting selalu mengalami itu semua, lu berdua dengan teman lu kembali ke rumah dengan selamat. Iya, yang penting itu sih. Oke. Itu dia guys, pengalaman yang sangat luar biasa sekali dari Bagas, dimana kalau gue ingat cerita sebuah barang yang berubah menjadi daun, dulu banget itu di season 1 pernah ada juga, dimana narasumber kita menemukan sebuah bungkus rokok dan dia tersesat 3 hari di Gunung Gede, dan tahu-taunya pas dia buka itu bungkus lagi, tiba-tiba menjadi daun. Dan semua orang yang mendaki pada saat itu melihatnya juga, sama persis kayak pengalaman lu. Iya. Karena kalau misalkan yang gue denger dari cerita orang-orang ya, biasanya kalau misalkan nemu barang yang aneh gitu di gunung, pasti balik-balik kalau nggak jadi batu, jadi daun, kalau nggak jadi bunga. Nah, itu udah pasti. Cuman ya tergantung gunung sama tergantung orangnya juga sih. Tapi kebanyakan pasti kayak gitu. Nggak mungkin tetap jadi, misalkan kita nemu rokok, nggak mungkin tetap jadi rokok, pasti berubah jadi apa gitu. Dan lu kan ini gue tahu cukup banyak ya pengalaman horor lu ketika mendaki gunung. Itu lo kapok nggak sih mendaki lagi sekarang ini? Kalau sekarang kapok karena corona kali ya. Cuman kalau misalkan buat naik lagi suatu saat, enggak sih. Gue tetap punya mimpi pengen Seven Summit minimal di Indonesia dulu lah. Kalau sebelum nikah gue pengen Seven Summit dulu. Oke, thank you banget nih Bro Bagas. Buat teman-teman, ambil baiknya, buang buruknya. Dan gue tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian, dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Dan juga buat kalian yang punya cerita-cerita horor nyata dan ingin menceritakannya, silakan bisa kirim ke Instagram kita atau email kita di sini. So, thank you bro sekali lagi. Ya, sama-sama Mas Fajar. Gue rasa demikian video Mamat pada kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.